Maksimal waktu puasa tahun lalu sih, karena orang banyak ngirim buat hampers lebaran. Itu sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di acara Ngopi Asik, ngobrol penuh inspirasi dan informasi menarik. Jangan lupa ngopi hari ini. Kita mau ngapain, Gar? Kali ini kita mau berkunjung nih Pak ke Direktorat Fasilitas dengan Kak Raudina. Kantor pusat Direktorat Fasilitas. Pak. Direktorat Fasilitas. Iya. Tapi sebelum kita ngenalin Kak Dina, Mbak Dina, kita kenalan dulu dong. Oh iya nih Kak, tak kenal maka tak sayang. Aku bisa dipanggil Linggar dan Saya Dudi, biasa dipanggil Bang Dudi. Bang Dudi. Oke. Terus kita gantian sekarang tamu kita nih yang ngenalin diri nih. Silakan Mbaknya. Kak. Hai Kak Linggar dan Bang Dodi. Yes. Aku Raudina Aquila, biasa dipanggil Rau. Aku dari Direktorat Fasilitas Kepabeanan, lebih tepatnya di Fasilitas Impor Tujuan Ekspor. Oh, Fasilitas Impor Tujuan Ekspor. Subdit Impor Tujuan Ekspor. Ya, panggilannya tadi siapa, Mbak? Bisa dipanggil Rau atau Dina. Boleh Dina, Dina boleh. aja ya Bang kayaknya. Iya, lebih enak gitu. Oke. Terus kita mau ngobrolin apa sama Mbak Dina? Kita mau ngobrolin tentang usaha sampingan nih mengenai kue. Kue apa nih Bang? Wow. Usaha sampingan kue. Jadi lapar ya Bang bicara kue. Tapi kayaknya tadi kita kan sebelumnya tim kreatif kita nih sudah komunikasi nih sama Mbak Dina ya. Jadi kita sudah dapat tuh gambaran kuenya kayak apa, kan pasti penasaran kan? Iya, penasaran banget nih Linggar. Nah, kita tampilin dulu ya Mbak Dina. Ini boleh. Kue. Ih, salfok ini Bang Linggar nih. Terus, wow. Ih, enak ini banget. Ini videonya ya. Aduh, lapar. Lagi malu. Oh. Mbaknya malu atau tukang bikin kue? Kalau malu kan kerjaannya tukang, Mbak. Aduh. Bener. Ini adonannya, oke. Ini bikin cookies gitu ya Kak ceritanya? Iya benar. Lebih tepatnya soft cookies. Ini bukan ceritanya, ini faktanya. Oh ya, faktanya Pak. Mohon maaf. Oke, sudah ada brandnya. Nanti kita bahas. Ini kita lihat dulu. Wow, sudah menarik, ada kemasan ya, juga. Bang. Kemasannya pinky-pinky gitu. Linggar banget, Bang. Pinky. Oh. Wow. Oke. Girly banget. Girly banget. Udah habis videonya? Oh, ini ada beberapa foto-foto. Mini cookies. Oke. Kayaknya kalau buat Bang Dudi kurang nih ya, kurang gede gitu ya. Kamu jangan buka rahasia begitu. Oh iya, maaf rahasia perusahaannya. Oke. Itu cuman soal ukuran. Kalau soal ukurannya segitu terlalu kecil, kita tingkatkan jumlahnya. Jadi kalau kecil ukurannya, jumlahnya kita banyakin. Begitu. Mantap. Oke. Ada lagi foto-fotonya. Oh, ini akun Instagramnya ya. Nanti kita akan ngobrolin lagi. Tapi nanti terus dulu fotonya kalau masih ada, Bang Editor. Kok gelap? Udah. Oh, habis. Oke. Berarti Mbak Dina ini adalah salah satu pemilik ya, Mbak ya? Iya, benar. Pemilik usaha. Oh, bisa dibilang begitu. Berarti ada tidak benarnya, tapi nanti kita tetap tanya. Kita ulik-ulik. Pemilik sebuah usaha kue. Itu nyebutnya apa kue? Cookies boleh, Bang. Cookies ya. Soft cookies. Oke, kita kasih dulu deh apa yang bisa Mbak Dina jelasin nih dari video dan gambar tadi. Silakan Mbak. Jadi berarti aku jelasin untuk brand akunnya dulu ya. Oke. Ini menjadi iklan juga nggak apa-apa karena kita boleh. Ini juga menjadi dorongan ya buat teman-teman yang mungkin nanti punya ide atau punya konsep. Mungkin kalau boleh bisa kita amati dari yang apa yang sudah dijalani sama
Mbak Dina. Boleh ya Mbak ya? Ya boleh banget. Oke. Kita dengerin dulu nih Mbak Dina. Sebelumnya aku mau makasih banget juga udah diberi kesempatan nih untuk mempromosikan usaha aku di YouTube-nya Bea Cukai Bengkulu. Oke, nanti hitung-hitungannya belakangan ya, Mbak. Oke, siap. Bercanda. Lanjut. Oke, lanjut. Jadi nama brandnya adalah Widudo, atau mungkin di bahasa Indonesia ini kita membuat adonan. Kenapa namanya Widudo? Karena yang membuat adalah kita gitu. Kita itu 2 orang, aku sama partnerku. Nah, yang kita jual pertama kali launching itu adalah soft cookies. Awalnya baru ada 2 varian rasa klasik dan dark choco. Kemudian sekarang udah ada 5 rasa untuk soft cookiesnya. Lalu kita juga sekarang baru mengeluarkan produk baru yang tadi ada fotonya yang pink itu namanya mini cookies. Jadi itu konsepnya kayak sereal, cuman sereal itu dari cookies gitu. Sereal dari cookies yang tadi kombinasi susu, konsumsinya pakai susu tadi ya? Iya, pakai susu. Jadi brandingnya kayak sereal. Itu garing? Garing. Kalau yang soft cookies kan kriuk-kriuk gitu? Kalau yang mini cookies itu crunchy. Gitu. Tinggal mau nanya nih Kak, tadi kan Kakak bilang awalnya tuh ada 2 rasa aja kan, sekarang kan jadi 5 rasa. Itu yang best seller tuh yang mana sih Kak? Tinggal mau icip-icip gitu. Tuh 5 rasanya apa aja tuh? Apa dulu? Aja. Kan belum disebutin. Ya? Iya, boleh. Kali aja. Dibahas ini ya Kak. Kali aja ada tester yang nyampe ke kantor Bengkulu kan. Iya, ditunggu ya. Ya, gimana? Untuk rasanya apa aja? Ada klasik itu vanilla dough, adonan pakai vanilla dan coklatnya coklat milk coklat. Untuk dark coklat itu ada adonannya coklat dough dan dark coklat. Coklat chipnya pakai dark coklat. Terus ada green tea itu green tea dough dan pakai white coklat. Lalu ada choco cheese itu vanilla dough pakai dark coklat dan keju, potongan-potongan keju. Dan yang terakhir ada Funfetti itu rasa terbaru kita. Jadi dia vanilla dough, terus pakai white coklat, pakai rainbow sprinkles, pakai apa ya, meses warna-warni, dan dalamnya ada karamel juga. Karamelnya kita bikin sendiri juga. Keren. Sangat menggiurkan. Iya. Saatnya makan sore nih. Yang penting nggak ada tuh rasa yang pernah ada. Iya kan? Itu varian rasanya juga luar biasa menarik karena juga ini ya ada campuran adonan-adonannya kayaknya variatif sekali. Nggak yang pasaran gitu loh Pak, kan biasanya pasaran tuh yang banyak tuh kan kayak coklat aja gitu. Ya kayak, itu mungkin keunikan yang apa tadi Widudo. Itu kalau bahasa Indonesianya kayak nama orang Widodo gitu ya Pak ya. Kayak siapa? Widudo. Itu tadi akun Instagramnya namanya itu ya. Iya. Boleh di iniin tadi. Boleh dibuka dulu. Kalau yang dari 5 rasa itu yang best seller yang mana Kak? Untuk yang best seller sekarang ada klasik sama Funfetti. Klasik sama Funfetti. Akun Instagramnya Mas Editor tim kreatif kita nih. Terus sebelum terlalu jauh ke sana, Mbak Dina ini, oke, ini dulu deh. Ini dulu. We.do.dog. Iya. Oke. Kita juga ada di Tokopedia. Ngeladenin online ya? Tokopedia juga. Iya. Oh, Tokopedia ya, bukan Tokopedia ya? Aduh, bukan Pak Editor. Oh, bukan Tokopedia. Ini sebelum terlalu jauh nih, wah itu fotonya menarik sekali, bisa dicocol susu gitu ya. Sebelum terlalu jauh, kita mau mundur dikit. Mbak Dina ini mengabdi di Bea Cukainya sendiri udah berapa lama? Aku masuk Bea Cukai tahun 2017 bulan Desember. Desember 2017. Ya, TMT-nya Januari 2018. Dan itu langsung kesempatan mengabdinya langsung di Direktorat Fasilitas Kantor Pusat ya? Iya. Benar. Keren. Alhamdulillah. Wow, alhamdulillah. Agak private ini. Mbak Dina tinggalnya di mana?
Aduh, kenapa di nih Bang? Bogor. Enggak, ini kaitannya sama lokasi usahanya. Lokasi Curiga usahanya. aja. Bisa aja Linggar Bang, curiga tinggalnya di Bogor, aja. lokasinya di Jakarta. Nah, makanya kita kan juga. perlu tahu juga. Siapa tahu Konfirmasi dulu, Kak. karena bisa jualan online berarti memungkinkan untuk dilakukan pengiriman. Iya. Kuenya itu nggak peka waktu ya atau berapa lama daya tahannya? Kalau untuk yang soft cookies itu sebenarnya cepet sih, soalnya kita nggak pakai bahan pengawet sama sekali. Jadi untuk yang soft cookies 3-4 hari di suhu ruang dan mungkin bisa nggak mungkin dan bisa sampai seminggu di kulkas. Oke. Kalau untuk yang mini cookies lebih lama lagi karena dia garing kan. Dan kita dipanggang ya, di oven ya? Iya di oven. Gitu. Kalau yang untuk mini cookies itu 1 minggu di suhu ruang di tempat yang kedap udara. Kalau untuk di kulkas 2 minggu. Bisa 2 minggu kalau untuk yang kering, yang mungkin mini cookies. Oke, berarti sudah kurang lebih 3 tahunan, kurang lebih 4 tahun ya di Bea Cukai, dan sekarang baru kita tanya nih usahanya mulai kapan? Kalau usaha untuk soft cookies untuk Widudo ini baru dari tahun 2020 bulan Februari. 2020 setahun ya Pak? Kurang lebih setahun. 1 bulan. Tepat sebelum kondisi ini menyerang ya, negara api menyerang ya. Negara api menyerang. Iya, betul. Jadi kurang lebih udah setahun plus 1 bulan lah ya, kurang lebih ya. Itu awalnya idenya dari mana sih Mbak? Gimana ya? Aku boleh flashback dari awal banget ya nih? Boleh. Tapi kalau kira-kira panjang banget kita tunggu novelnya aja deh. Boleh nih bikin buku dulu ya. Oke, silakan diceritain. Jadi kalau untuk bisnis ini sejujurnya aku udah mulai coba jualan-jualan itu dari SD. Wow. Dari kelas 3 SD. Wirausahaan jiwanya itu dari kelas 3 SD ya? Beda ya Bang, jiwa-jiwa mager kayak kami gitu. Iya, kalau kita mah jiwa konsumtif. Iya, konsumsi aja, nggak produksi. Lanjut. Sebenarnya waktu kelas 3 SD juga nggak jualan gimana-gimana sih, kan masih kecil juga ya. Jadi ya jalan-jalan receh-recehan aja gitulah. Tapi alhamdulillahnya laku waktu SD di kalangan teman-teman. Jadi mulai dari situ mulai merasa senang karena bisa menghasilkan uang, dan mulai senang karena feedback dari orang tuh bagus gitu. Jadi mungkin dari situ udah menjiwai bisnisnya ya, bisa dibilang gitu. Terus waktu SMP aku juga jualan terus, kayak jualan kutek. Tapi ini masih reseller kalau waktu SMP, jualan kutek, jualan. Dulu kan lagi hype-hypenya Garskin ya. Bener nggak Kalinggar? Iya, betul banget. Aku juga sempat jualan itu. Garskin itu tuh kayak stiker ditempel di HP, ntar ada gambar Doraemon, oh, gambar apa gitu. Iya, saya yang salah memahami. Oke. Lalu ya udah pas SMA kebetulan aku sekelas 3 tahun sama partnerku yang sekarang ini. Jadi untuk partner aku yang sekarang, aku kebetulan waktu di SMA aku sekelas 3 tahun sama partnerku ini. Dan karena mungkin kita mempunyai jiwa bisnis yang sama, jadinya kita selalu berdua jualan banyak hal lah waktu itu. Dimulai udah dari banyak usaha lain ya? Iya, nggak banyak banget sih sebenarnya. Jadi usaha pertama kita berdua itu pernah reseller casing HP dan cable protector. Masih yang dililit. Yang melintir-melintir itu ya? Iya, yang melintir itu dulu itu kelas 11 pernah usaha itu. Terus baru beberapa bulan ternyata nggak cocok, kita ganti lagi usaha reseller sweater. Sweater impor gitu. Produk fashion. Ya fashion, tapi masih reseller, belum produksi sendiri. Oke. Ya terus habis itu cuman bertahan beberapa bulan, terus ya udah gini gagal lagi. Terus habis itu akhirnya kita memutuskan pengen nih punya usaha brand kita sendiri, bukan reseller lagi. Terus ya udah akhirnya kita mencoba membuat sesuatu yang baru yang insya Allah belum pernah ada di Indonesia gitu. Dulu kita nge-brandingnya dengan nama Cuy Bar. Apa tuh? Cuy Bar. Jadi Ciwi. Itu apa produknya? Jadi aku udah nggak punya fotonya sih. Sebenarnya jadi produknya itu kayak marshmallow Oreo gitu. Jadi dia kenyal-kenyal, crunchy.
berbentuk kotak gitu deh, kayak coklat gitu. Oh, produk Bayang makanan ya? Produk makanan ya? Ya, makanan. Itu dibuat sendiri? Iya. Dulu itu buat sendiri. Dulu itu masa SMA tuh? Masih SMA. Keren. Kelas 12 waktu itu. Kelas 12 itu kelas berapa kita sih? jualannya dulu masih di sekolah, masih keliling. Kelas 3 kelas 3 SMA. Kita jualannya masih keliling-keliling kelas waktu itu, siap istirahat keliling-keliling. Alhamdulillah laris manis waktu itu, pada suka teman-teman kita. Kenapa nggak dititipin di kantin aja waktu itu? Waktu itu sebenarnya dia kan harus dingin. Nah, jadi aku sama partnerku ini juga bawa cooler box ke sekolah. Kayaknya bakal ribet kalau titip ke kantin, jadi ya udah kita aja yang keliling gitu. Bawa cooler box tapi nggak bawa buku ya ke sekolah juga. Ya? Itu bener, bukunya. Jadi bawa dagangan ke sekolah tapi nggak bawa buku, ayo. Bukunya lupa. Iya, tahu aja nih Bang. Jadi terus ya Bang? Kalau aku nggak bawa cooler box, nggak bawa buku, terus sekolah mau ngapain nih? Jadi saat itu sudah bisnis kulinernya sudah dimulai saat itu ya? Iya, dimulai saat kelas 3 SMA. Tapi aku penasaran juga. Terus kenapa nih? Sebelum sebelum ceritanya lanjut, yang suka disebut partner tadi tuh kalau boleh tahu cowok apa cewek sih? Tadi di foto kan cowok. Oh iya, aku belum mengenalin partnerku ya. Iya. Iya, yang di video tadi. Oh, yang cowok tadi. Itu yang masak bareng gitu ya, Kak. Kayak di film-film ya. Iya, kayak aduh, berasa lihat short movie. Kayak di film-film ada adonan, ada. Tadi tim kreatifnya yang bikin video itu ada juga atau berdua doang? Ada. Kita sebenarnya timnya bertiga. Kasihan yang selalu pegang temanku. Kasihan yang selalu pegang kamera itu nggak pernah muncul. Jadi aslinya bertiga ya, satu tim ya. Ya. Awalnya berdua yang mendirikan, cuman kita tidak mungkin menghandle semuanya sendirian, jadi kita butuh tim juga. Jadi saat ini tim kita baru bertiga. Dan yang satunya itu teman SMA juga? Teman SMA juga, teman sekelas kita juga waktu SMA, namanya Arsy. Cowok nih Kak. Cowok apa cewek? Cowok apa cewek itu Arsy? Arsy cewek. Soalnya ada salah satu seleb namanya Arsy kan cowok. Tapi kita nggak ngebahas itu. Iya, jangan. Oke. Jadi justru yang hobinya ngulik adonan yang cowok ya, partnernya ya. Iya, dia jago masak sih emang. Oke, dilanjut Mbak. Setelah itu gimana? Ya udah setelah itu sempat putus sih. Misalnya putus berbisnis karena kan kos-kosan, apalagi bea cukai Kalinger dan tahu sendiri ya bea cukai sepadan apa. Mbak Dina dari Prodip 1 apa Prodip 3? Aku Prodip 1 bea cukai. Prodip 1, oke. Angkatan 23 ya, Kak? Di Bintaro. Iya, waktu itu ngekos juga. Angkatan 22. Oh, 22. Oke. Aduh, mohon maaf agak ada gangguan tenggorokan. Oke, jadi setelah selesai SMA karena masing-masing fokus di pendidikan ya sempat terputus. Iya, sempat terputus. Terus akhirnya setelah aku aku Prodip 1 jadi cuma setahun ya. Jadi tahun 2017 lulus, kita mulai nge-rebranding lagi si Cuy Bar ini. Oh, balik lagi ke produk yang itu? Nama Haifan. Iya, kita balik lagi kayak, aduh dulu laku nih, ayo kita jualin lagi gitu. Terus? Terus kita kasih merek lah, namanya Haifan. Haifan itu gabungan antara dua bahasa. Aku jujur lupa bahasa apa, pokoknya artinya dua sahabat gitu. Wow. Terus ya udah dari situ kita mulai jualan kuliner online. Di Instagram juga. Instagram masih ada sih, cuma udah nggak aktif. Kita jualan online dan alhamdulillah itu laris manis banget. Jadi waktu itu jualan kembali ke produk yang lama. Pada saat selesai program pendidikan Prodip 1, sambil menunggu status begitu ya? Ya, sampai menunggu penempatan. Penempatan. Iya, benar.
Oke, jadi sampai selama berapa lama itu kurang lebih gambarannya, Mbak Dina? Kayaknya 3 bulan 4 bulan ya. Jujur aku lupa sih sebenarnya. 3 bulan 4 bulan. Ya segitu. Dari situ berlanjut terus atau gimana? Yang masih fresh. Iya Kak, sekitar segituan sih 3 sampai 4. Terus ya akhirnya aku kan masuk penempatan nih di Direktorat Fasilitas. Terus kan dulu dari dulu kan aku udah pulang pergi Jakarta Bogor kan. Jadi dulu belum nemu ritme kerjanya kayak gimana, terus masih keteteran lah. Jadi udah nggak kepegang lagi waktu itu. Jadi terputus lagi yang kedua kalinya. Putus nyambung. Akhirnya setelah aku menemukan ritme kerja, ya. Udah menemukan ritme kerja, udah ngerti cara membagi waktu. Ya udah akhirnya kayak ayo kita usaha lagi yang benar sekarang nih gitu. Terus ya udah kira tercetuslah jualan soft cookies ini. Oke. Dari tahun 2019 pertengahan. Pertengahan 19 itu soft cookies. Terus di launchingnya itu tadi yang bulan Februari 2020 itu? 2020. Iya, karena idenya baru pertengahan 2019. Lalu kita eksperimen dulu kan. Eksperimen cookiesnya sampai puas. Itu lumayan lama sih, kita eksperimen hampir 3 bulan lebih. Gitu. Jadi tiap apa tuh? Tiap pekan bikin kue gitu. Enggak, sebenarnya tiap pulang kantor. Tiap pulang kantor, Kak. Hampir setiap hari menjajal ininya ya, resep ya. Iya, sampai. Nah itu jadi awalnya gimana, Bang? Awalnya gimana? Ya awalnya belajarnya dari YouTube, ngikutin resep YouTube awalnya. Cuman kok kita kurang puas sama hasilnya. Kita kasih tester ke teman-teman juga, teman-teman kayak kurang lah testimoninya kurang puas gitu. Akhirnya kita yaudah eksperimen sendiri. Akhirnya di Desember akhir Januari awal tuh baru menemukan resep yang paling pas buat kita. Gitu. Yang dirasa paling pas ya. Iya. Jadi coba-cobanya lama juga ya? Setengah tahun. Iya lumayan lama soalnya. Hampir setengah tahun ya. 3 bulan. 3 bulan. Dari Oktober sampai Desember. 3 bulan. 3 bulanan. Gitu. Terus jadi bagi waktunya apa nggak terlalu lelah tuh pulang kantor, apalagi jarak kantor ke rumah itu kan? Iya lumayan ya Bang. Itu nggak kewalahan dalam hal bagi waktu dan fisik juga? Awalnya luar biasa kewalahan Bang, soalnya kan awalnya masih WFO tiap hari nih, belum ada corona kan. Jadi kan nyampe rumah tuh jam habis maghrib lah. Pas maghrib nyampe rumah. Jadi bebersih, siap-siap, sholat segala macam. Jam 7 baru start mulai bikin cookies. Karena dulu oven kita kan masih belum upgrade ya, oven kita masih kecil. Jadi ya baru beres sekitar jam 1 malam. Hampir setiap hari. Wah keren. Hampir setiap hari. Jadi sekarang ovennya udah besar, dikasih makan oven. Dulu kan ovennya masih kecil, sekarang ovennya udah besar. Upgrade, alhamdulillah. Oh udah upgrade, kirain udah besar karena dikasih makan. Dulu masih kecil. Jadi dan itu hampir setiap malam ya, coba terus ya. Luar biasa perjuangan. Ya kalau yang untuk udah itu yang sampai jam 1 malam tuh yang udah open order. Yang udah open order. Udah di sistemnya dulu PO H-1. Oh gitu. Ya, jadi nggak nyetok ya sistemnya ya? Nggak, karena kan nanti takutnya basi kan kalau di stop. Jadi kita selalu fresh bikinnya. Jadi kalau ada pesanan baru dibuatkan. Iya benar. Jadi pemesanan hari ini dikirim besok. Kirim-kirim paling jauh udah sampai kemana? Mohon maaf Mbak. Kirim-kirimannya paling jauh sudah sampai kemana pelanggannya? Kita pernah ke Kalimantan, pernah ke Medan. Paling jauh kayaknya Medan sama Kalimantan sih ya. Next mungkin ke Bengkulu Mbak. Sulawesi juga pernah waktu itu. Oke, siap. Abang. Ke Bengkulu besok kita kirim.
Amin. Bercanda kakak. Enggak apa-apa, serius juga enggak apa-apa. Ya, pengen kok, pengen kita. Oke. Kan pengen nyoba juga. Maafin ya kak, abang ini itu. Apa? Jadi ditunggu transferannya ya. Oke, gampang. Nanti kita omongin di belakang syuting-syuting ini. Jadi ya itulah ya, prosesnya cukup panjang ternyata ya. Jadi waktu coba-coba resepnya itu yang ternyata karena pengen yang original ya, original dari produknya sendiri. Benar. Terus kenapa sih milih produknya itu? Iya, di antara banyak kue-kue lain kenapa harus itu kak? Karena aku sama Ilham ini suka banget yang namanya kulineran. Kita suka banget nyobain. Akhirnya disebut namanya. Sebut merek nih bang. Akhirnya disebut namanya Ilham. Bang Ilham. Dari tadi ditahan-tahan partnernya. Udah perkenalan. Iya, oke. Jadi awalnya dari hobi kuliner ya? Iya, hobi kita hobi kuliner. Kita sebenarnya hobi masak juga, hobi kuliner, dan hobi nyoba makanan-makanan baru. Di saat itu kan masih lagi hype-hypenya soft cookies di Jakarta. Di Jakarta lagi banyak yang jual soft cookies. Terus kita nyobain dan ternyata kita suka sama soft cookies ini. Kita suka jajan soft cookies lah. Terus ya udah akhirnya tercetus kayak kenapa kita nggak jualan aja? Kenapa kita cuman makan doang gitu istilahnya gitu lah. Kenapa nggak bikin sendiri ya? Iya. Kenapa nggak bikin sendiri gitu dan dijual? Bisa makan sepuasnya. Iya, setelah bikin sendiri bisa tahu trik-triknya, resepnya, olahannya, kemudian dijual. Jadi ide awalnya itu ya. Iya benar. Jadi kalau di total misalnya nih kita agak sedikit ngorek-ngorek nih ya. Tadi kan udah ada pengorbanan waktu, tenaga, pasti kan ada segi finansialnya juga kerasa nih kak di kantong. Nah itu kalau modal-modalnya tuh sampai berapa gitu kalau boleh tahu memulai bisnis ini? Sebenarnya kita menghitung modal itu dari mulai eksperimen sih. Karena kan eksperimen membutuhkan bahan juga kan. Betul. Jadi untuk modal awal ini sebut aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sebut angka aja. Ini kan jadi gini. Jadi gambaran nih buat teman-teman, saudara-saudara dan penonton-penonton kita nanti yang kira-kira mungkin mau mengikuti jalan ninjanya Mbak Dina nih. Iya. Siapa tahu linggar gitu ya kak jadi, besok. Oke. Amin. Untuk modal awalnya sih kita setelah dihitung-hitung habis 15 juta. 15 juta itu hanya untuk produk yang habis saja seperti tepung, gula gitu-gitu. Atau sudah termasuk alatnya juga. Oh, sudah termasuk peralatan. Termasuk alat. Iya, itu termasuk alat. Modal-modal awal lah gitu. Terus yang untuk upgrade-nya kayak kita beli oven baru, beli kulkas baru, rak baru gitu dari hasil keuntungan penjualan. Sudah mulai berputar ya. Ya, jadi sudah mulai berputar. Jadi kurang lebih 15 juta linggar kalau memang mau memulai. Nabung dulu ya bang, linggar bang. Nabung dulu atau sama cari partner. Atau nunggu rapelan. Nah, atau cari partner ya, cari partner. Cari partner, nunggu rapelan, berangkat bang. Kemana? Mulai usaha. Nah, jadi kalau ya kita bicara secara umum, kalau peluang menurut Mbak Dina, kalau peluangnya kuliner ini terutama yang kecil-kecil kayak kue-kue itu, peluangnya masih ada apa enggak? Masih ada enggak, Kak? Menurutku dan kenapa alasan kita memilih usaha kuliner, karena kuliner itu tidak ada matinya menurut kita gitu. Jadi kayak orang akan selalu makan, orang akan selalu mencoba suatu makanan gitu kan. Jadi ya tidak ada matinya sih menurutku kalau kuliner. Dan kenapa dan untuk peluang cookies ini menurutku masih ada banget karena minatnya masyarakat Indonesia lumayan besar ya untuk soft cookies, karena di pasarnya kan udah banyak banget penjual soft cookies, tapi tetap ada pasarnya masing-masing gitu, dari yang mahal banget sampai murah banget. Dan ada prinsip rezeki nggak ketukar ya Mbak? Betul. Iya benar, rezeki nggak kemana juga. Jadi untuk peluang menurutku masih ada banget. Mungkin mau tanya nih Kak, kan tadi Kakak bilang kuliner tuh nggak ada matinya kan. Nanti ke depannya itu bakalan ada rencana mau nambah
Maksudnya cookies, kue nambah varian, iya, atau nambah jenis baru nambah lagi? jenis atau varian mungkin Pak, karena kan iya beda generasi. Aku mohon beda maaf, gitu ya. saya mohon maaf sebentar Mbak Dina, saya tinggal sebentar, saya agak gatel lehernya. Iya. Sebentar ya Mbak Dina, mohon maaf. Siap, Mas Adi minum air hangat. Gimana nih Kak, tadi Kak, ada rencana mau nambah jenis atau nambah varian gitu nggak Kak? Untuk saat ini? Menurutku enaknya di kuliner makanan, apalagi untuk dessert seperti cookies ini, kita bisa terus berkembang gitu, Kak. Jadi berkembangnya adalah kita kan awal soal cookies nih, akhirnya kita bisa berkembang dengan mengeluarkan produk baru, mini cookies. Ya, so nanti insya Allah bulan ini akan mengeluarkan produk baru lagi yang beda, tapi masih di ranah cookies. Jadi masih di. Menurutku kalau untuk cookies apa ya, untuk dessert ini tuh tidak ada matinya untuk berkembang, berkreativitas sih. Berarti tetap jadi dalam usaha tuh perlu spesifik gitu ya Kak? Maksudnya kakak cookies cuman variannya banyak, jenisnya banyak gitu. Perlu nggak sih Kak, maksudnya usaha tuh kita tahu gitu fokusnya usaha kita tuh mau kemana gitu. Misalnya cookies dampingan sama lemper gitu ya. Iya kan itu beda gitu ya Pak, jongglak gitu loh Pak. Perlu ya Kak gitu. Menurutku penting sih, karena biar kita bisa jadi sesuatu yang unik juga dari yang lain gitu. Jadi kita sebenarnya plus minus sih, karena minusnya adalah kita cuma bisa berputarnya di cookies aja gitu kan, nggak bisa, mungkin bisa aja, cuman kita sudah berprinsip dari awal pengen cookies aja gitu, jadi nggak jualan kue yang lain. Tapi ya plusnya adalah kita jadi unik karena hanya kita yang jual cookies doang, mungkin seperti itu. Oke. Jadi kalau mau memulai nih Mbak Dina, apa sih yang harus kita siapin dulu tuh? Mulainya dari mana? Apakah yang pasti modal pasti ya? Pasti niat dulu dong. Oh iya, sebelum dulu. Modal niat dulu. Partner habis dan kamu sudah punya. Ya, Linggar udah punya nih Kak. Punya, niatnya dulu. Niatnya yang penting ya. Apakah kemudian terlaksana apa enggak urusan nanti. Iya juga sih. Berarti niatnya dulu. Oke, dimulai dari niat. Selanjutnya apa Mbak Dina? Dan modal menurutku dan aku juga dulu modalnya nggak langsung ngasih 15 juta gitu sih. Jadi ya dicicil-cicil aja. Dan karena itu kepake ya, sambil jalan terus ya. Ya, sambil jalan. Jadi modal sebenarnya dari modal kecil pun bisa. Dan kalau untuk niat tapi tidak dimulai pun sebenarnya percuma. Jadi jangan takut untuk memulai. Jangan takut untuk memulai. Aduh. Ya kan? Ini kalau menurut Mbak Dina, yang sekarang Mbak Dina lakukan ini hanya untuk sampingan, apa nantinya ada niat untuk jauh lebih serius barangkali? Iya nih Kak. Kalau untuk niatnya sih serius ya, insya Allah. Karena alhamdulillah kita juga sekarang udah ekspansi menjadi supplier di 2 kafe di Bogor. Wow. Jadi nggak jual online juga. Jadi gitu, sudah ada ini ya, sudah ada ya kalau nyebutnya apa ya, penampung tetap ya untuk produknya ya. Distributor. Iya. Jadi bisa dinikmati offline juga gitu istilahnya. Oke, jadi tapi produksinya tetap Mbak Dina dan partner sendiri yang handle? Sebanyak itu Kak? Iya, yang produk. Sebenarnya karena sekarang kan WFH kan, jadi kita bisa bagi waktunya lebih enak lah daripada dulu untuk produksinya. Cuman untuk kedepannya insya Allah doain bisa punya toko sendiri dan pegawai sendiri. Amin. Jadi nggak turun lagi. Kita doain. Nggak turun produksi lagi. Semoga nanti kalau kita sempet jalan-jalan ke Bogor, kita mampir ya Bang. Widudah menjadi tempat tujuan. Enggak seperti apa namanya, ada ada pilihan tambahan selain yang tit yang itu ya. Kalau kita ke Bogor kan identik tuh, misalnya kita mikirnya ada produk roti misalnya ya, atau ada produk olahan tales misalnya ya. Ke depan nanti kita doain nih ada produk Widudah. Iya. Dari Mbak Dina dan partner. Jadi mudah-mudahan dalam waktu nggak terlalu lama ya, nggak terlalu lama, mudah-mudahan
bisa terwujud nih kalau benar-benar serius. Karena kata mbaknya mbaknya kan serius banget serius nih. Nggak cuman sekedar sampingan ya mbak ya. Iya. Terus kalau begitu bagi tugas dengan status sebagai ASN kira-kira gimana mbak? Iya. Ayo pertanyaan gimana sulit tuh, nih. Nah, untuk bagi tugas untuk sekarang kan WFH ya. Kalau dulu kan WFO ya otomatis aku akan kerja full di kantor dan malamnya baru bikin cookies gitu. Kalau sekarang WFH sebenarnya agak tricky karena suka tiba-tiba ada Zoom, terus tiba-tiba ada yang urgent gitu. Jadi karena alhamdulillah aku berdua sama Ilham, jadinya ya kalau misalkan ada Zoom, dia yang membackup bikin cookiesnya gitu. Atau kalau tiba-tiba ada yang kerjaan urgent ya aku kerja dulu sambil maksudnya kerjanya di ruangan yang sama, aku kerja dia sambil bikin cookies kayak gitu. Ini sementara ini bagi tugas aja sih yang penting. Sementara ini lokasi produksinya ada di mana, Mbak? Di rumah aku sendiri. Di rumahnya Mbak Dina? Masih di rumah. Ya, langsung dari dapur sendiri ya. Iya, belum punya lokasi studio untuk produksi sendiri atau ini ya. Mungkin sih ada. Jadi insyaallah ke depan. Itu tadi kita doain tadi semoga lebih cepat terwujud ya kan. Jadi nanti kalau kita jalan-jalan ke Bogor atau nanti Linggar berkesempatan tugas di Bogor ya kan. Amin. Nanti bisa singgah. Amin. Di kafe atau di apa namanya? Tokonya Widudo. Di rumahku. Iya di rumah ya, Mbak ya. Sementara ini masih di rumah ya. Iya. Jadi dimulai dari niat, terus ada modalnya. Modalnya bisa terkumpul. Keseriusannya. Serius. Eksekusi usahanya. Itu bisa jadi alternatif juga ya Mbak Dina di tengah kesulitan kayak gini. Asal ada kemauan dan kreativitas tinggi, bisa ada peluang lah ya Mbak Dina ya. Iya, insya Allah. Dan tapi menurutku yang terpenting juga, yang terpenting juga punya tim karena kita harus tahu batasan kita juga sampai mana gitu. Jangan mengerjakan semuanya sendiri. Iya betul. Tuh abang jangan sendiri bang, kalau makan aja ngajak Linggar. Giliran makan aja minta diajak. Enggak apa itu kerja sama bang namanya. Iya benar. Oke. Nih Kak, kalau kita ngobrol-ngobrol kayak gini tuh nggak keinget waktu ya. Udah mau jam pulang. Udah lama banget kita bincang-bincang. Nah, udah nggak berasa ya? Nggak berasa karena obrolannya tuh menarik. Sesuai dengan jargon, inspiratif. Dan ini cukup motivatif ya karena mungkin saja nanti setelah ada yang nonton obrolan kita atau dengerin obrolan kita terbuka nih. Terinspirasi, ada terbuka idenya untuk membuat usaha atau buat produk sendiri. Ya ini juga menjadi contoh yang original lah ya. Artinya ketika pun misalnya dimulai dengan mencari resep dulu, kan kemudian ada perbaikan ya Mbak Dina ya, nggak menjiplak 100% kan gitu. Jadi memang inovasi dan ide-ide kreatifnya harus dikeluarin. Karena pasti kan banyak kompetitor ya Mbak Dina ya. Banyak sekali apalagi di Jakarta. Udah banyak yang punya nama juga. Jadi kalau ya kayak tadi desain dan sebagainya itu gimana? Desain kemasan, desain apa tadi tuh? Foto dan sebagainya itu yang ngerjain siapa Mbak Dina? Ya. Boxnya. Kalau desain sebenarnya konsepnya dari aku sama Ilham, konsep kasarnya. Cuman untuk yang mengeksekusikan kita punya tim lagi untuk yang ngedesain, yang menuangkan ke dalam bentuk desain gitu. Tapi kalau konsep dari kita berdua sih, pengennya kayak gini gitu. Iya.
Oke, itu bisa kalau ngirimnya, misalnya kan tadi kan sudah dipasarkan di toko online ya, ada satu toko apa namanya marketplace, marketplace yang sudah cukup terkenal ya. Itu dipasarin hanya di situ atau sudah menjalin kerjasama dengan vendor-vendor lain? Misalnya kayak gimana maksudnya? ojek online atau apa? Oh, kalau untuk di GrabFood atau GoFood gitu ya, Mas? Bang? Itu belum sih, karena itu baru adanya di kafenya. Jadi kalau mau GrabFood atau GoFoodnya di kafe yang kita supply. Karena kalau kita kan kita harus bake dulu, iya. Itu yang di kafe itu itu menjadi bagian dari sajian kafenya ya? Menu dari kafenya? Iya, benar. Jadi menunya. Ya. Menu dari kafenya berarti brandnya beda dong. Pakai brand kafenya kan? Untuk brandnya dia tetap mencantumkan brand kita. Oh, gitu. Jadi orang-orang juga tahu. Ya, jadi semacam kerjasama lah ya. Oh, ada kerjasamanya. Oke, berarti ada perhitungan sendiri lah ya. Dan kalaupun memang mau sekarang kan untuk kaum yang agak mager, malas gerak itu kan dengan jempol saja sudah bisa pengen semuanya. Makan apa tadi soft cookies tinggal klik tentunya nggak harus ada modalnya juga dong. Iya dong. Tinggal klik datang tuh. Berarti itu belum ditangani langsung oleh timnya Mbak Dina ya, masih lewat kafenya ya. Tapi kalau yang dari marketplace online itu dari timnya Mbak Dina langsung. Ya, itu langsung dikirim dari rumahku. Atau bisa juga lewat WA bisnis sih. Jadi di Instagram kita udah dicantumin linknya, bisa di Tokopedia atau lewat WhatsApp pesannya. Oh, langsung ya. Adminnya aku sendiri. Iya. Karena belum ini ya, belum punya karyawan lain. Sekarang untuk semakin memotivasi, kita bongkar lagi. Omsetnya berapa nih Mbak Dina? Kurang lebih gambarannya. Aduh. Biar Linggar makin tergiur nih Kak. Gambaran saja. Sebenarnya untuk omset benar-benar fluktuatif sih Bang, jujurnya. Masih naik turun banget. Karena trennya ini jajanan ya. Iya. Karena jajanan bukan kebutuhan pokok ya. Tapi gambaran kira-kira kurang lebih gimana ininya, gambaran omsetnya. Kalau boleh tahu, karena kita ingin menginspirasi, bukan mengiming-imingi ya, tapi mungkin kita bisa menjadi media untuk ini loh ada peluang dengan potensi pendapatannya kurang lebih sekian gitu loh. Aku kasih tahu minimal dan maksimalnya aja kali ya mungkin. Iya. Boleh. Jadi karena kita kan nggak yang selalu tiap hari rame juga. Pernah ada momen di mana sepi banget dalam 1 bulan itu. Namanya jualan ya Mbak ya? Ya begitulah. Minimalnya pernah 3, sekian per bulan. Omsetnya 3, sekianan maksimalnya, ya. Maksimalnya waktu puasa tahun lalu sih, karena orang banyak ngirim buat hampers lebaran. Itu sampai 18-an dalam satu momen itu ya, rangkaian momen lebaran itu ya. Iya, puasa lebaran. Jadi mudah-mudahan bisa apa yang dilakukan Mbak Dina menjadi contoh, menjadi inspirasi buat yang nonton kita. Iya. Ada motivasinya juga, ternyata ada hasil yang bisa didapat di sana. Kalau masalah besar dan kecil itu kan relatif ya Mbak Dina ya. Karena namanya orang dagang, namanya orang usaha kan pasti ada fluktuasinya. Iya. Begitu. Gimana Linggar? Kalau ngomongin ini nggak habis-habis nanti. Iya, kalau kita ngomongin ini tuh kayaknya nggak habis-habis. Makasih buat Kak Dina udah mau ngasih inspirasi buat kita mengenai cookies dan kue-kue sejenisnya. Udah mau kita repotin juga. Iya, udah mau kita repotin. Kita boleh berkunjung nih ke Kak Dina, ke kantor pusat buat bahas-bahas ini.
Oke, kita doain nih usahanya Mbak Dina dan Mas Ilham tadi semakin berkembang supaya nanti kita kalau ada kesempatan ke kantor pusat icip Bel. Kita ke sana ya kan, kita tunggu Mbak Dina bawa gitu kan. Cookiesnya. Atau kalau enggak kita tunggu kirimannya. Iya, kayaknya permisi paket gitu. Paket atas nama Linggar. Nanti tagihannya juga atas nama Linggar. Aduh. Kan ya Kak, atas nama abang aja ya Kak. Oke. Mungkin kalau kita ngobrol terus panjang banget nanti nggak habis-habis. Ya semoga menjadi sesuatu yang inspiratif buat yang nonton kita. Iya. Terima kasih buat Kak Dina udah mau sharing-sharing, udah mau jadi tamu kita. Udah kita repotin. Kita todong waktunya. Todong waktunya juga. Dan semoga setelah orang nonton kita, maka insya Allah pasarnya semakin luas. Amin. Mungkin demikian ya Mbak Dina, kita langsung pamit. Kita pamit ya Linggar? Iya, kita pamit nih Bang. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.